kegiatan yang dilakukan pasca panen, Pak. Jadi kan kalau misalkan udah dipanen itu padinya itu dikemanain, Pak? Oh gitu. Nah, setelah padi di pasca panen ya, tinggal tahap selanjutnya ada dua. Ada yang dijual sebagian dijual kering gabah basah, dan sebagian ditimbun dikeringkan di rumah untuk dijual nanti pada saat harga naik. Itu apa dijual semua gitu, Pak? Yang ditimbun itu nanti untuk konsumsi sehari-hari juga enggak, Pak? Oh iya, kalau yang disimpan di rumah biasanya mereka akan jual dalam bentuk beras. Samping untuk konsumsi kebutuhan sehari-hari, juga untuk kebutuhan pada masa tanam berikutnya, misalnya untuk membeli pupuk, pengolahan tanah dan lain-lainnya. Kalau padi itu nanti kita kalau untuk penanaman selanjutnya itu kita bikin bibit sendiri atau beli bibit baru, Pak? Kalau sekarang ini sudah mulai maju ya, hampir 50% lebih menggunakan varietas bibit baru lagi, karena setiap dalam 1 tahun itu sekarang dianjurkan untuk berpindah-pindah jenis varietas bibitnya. Misalnya musim tanam pertama itu musim hujan menanam sarembo, musim kedua bisa nanam ciliwung atau muncul untuk mencegah hama yang jelas. Itu emang kalau setahunnya bisa ditanam berapa kali, Pak? Sementara ini karena kita sawah tak ada hujan, setahun hanya 2 kali. Seyogianya 3 kali. Sudah irigasi, tapi kita kan tak ada hujan, hanya setahun 2 kali saja. Nah itu kan padinya kan dijadiin beras dulu ya, Pak, sebelum dijual yang kering itu. Ya. Itu kalau penggilingannya sendiri itu bayar nggak, Pak? Mereka sistem ini ya, bagi ya. Misalnya kalau di pabrik rata-rata kan kalau untuk beras itu 10-1, misalnya dapat 10 kilo, maka pemilik pabrik mengambil 1 kilogram. Nah, ya. 10% lah. Biasanya kalau 1 hektar itu Bapak dapat hasilnya berapa, Pak, kalau dijual semua? Kalau kita dapat misalnya 5 ton di harga sekarang misalnya 4.000, ya hampir 20 juta kotor ya, 1 kali panen. Kalau 5 ton, kalau 4 ton ya sekitar 16 juta kotor. Kalau harga sekarang 4.000 rupiah. Gabah basah tapi iya, gabah basah, kering lahan, istilahnya kering lahan. Itu kalau dikurangi sama biaya penanaman, pembibitan itu berapa, Pak? Kita mungkin hanya dapat sepertiganya, itu rata-rata dikembalikan untuk modal. Sepertiganya itu kita dapat untungnya itu. Nah itu lahan setelah panen itu dibiarin dulu atau ditanamin langsung lagi, Pak? Biasanya ada jeda. Setelah panen itu kita akan mempersiapkan musim tanam berikutnya, pengolahan berikutnya. Biasanya bekas padi itu disemprot menggunakan herbisida kontak atau sistemik, biar mesti dicampur dengan obat untuk pelebur. Jadi sejenis membuat fermentasi, disemprotkan mungkin 1,5 bulan atau 1 bulan baru kita olah lagi tanah itu. Itu supaya yang bekas-bekas tanam tadinya mati semua? Ya, mati dan membusuk dan cepat terurai. Jadi begitu diolah maka tidak akan menimbulkan zat asam. Contoh herbisida ini pakai apa, Pak, kalau untuk itu? Kalau untuk kontak biasanya Gramason. Nah, kalau untuk yang sistemik bisa Clean Up, bisa Bionasa. Nah kalau untuk kalau ini kan padi, Pak, kalau misalkan tanaman karet itu kan setelah kayak pengambilan getahnya itu kan tetap dilakukan penyadapan terus ya, Pak, ya? Ya. Itu biasanya bisa sampai usia berapa, Pak, tanaman karetnya, Pak? Itu lama kalau karet ini, bisa mencapai 20 tahun lebih, 20 tahun tergantung saat kita nyadap bagus atau tidak bekas sadapan kita itu. Kalau waktu menyadap kita itu mengenai tulang,
batang dalam tidak dikulitari, maka dia akan menimbulkan benjolan-benjolan. Maka pada saat dapan berikutnya mengulang keduanya kita akan paling kesulitan. Tentunya akan mengurangi getah karena nggak bisa dilewati dengan rata. Itu kalau misalkan ingin ganti komoditas itu nggak apa-apa ya Pak, ditebang gitu aja? Oh iya, ya bisa diganti pot di apa, diregenerasi lagi bisa. Nah itu kalau untuk penjualan getah karetnya sendiri itu gimana Pak? Kita ke pengepul, ya pengepul kan setiap desa kan ada pengepul. Kalau sekarang harga karet berapa Pak? Kalau sekarang 8.700 ya ya per kilogram karet kering. Kalau misalkan harga karetnya lagi turun itu gimana Pak? Yang dilakuin gimana? Ya kalau mereka yang ekonominya cukup, mereka akan ditimbun. Karet itu kan bisa ditimbun. Jadi kita letakkan di tempat basah atau tempat yang teduh atau dalam air, genangan air. Setiap 1 minggu kita angkat, masukkan ke dalam air, kita simpan sampai menunggu harga mahal. Kalau mereka yang memang kebutuhan mendesak ya langsung dijual, berapapun harganya langsung dijual. Itu nggak mengurangi bobot karetnya Pak yang tekstil itu? Oh iya jelas, dia akan berkurang bobot karet, tapi kan harganya lebih mahal lagi. Pada saat harga mahal, misal perbandingannya kalau karet biasa itu 8.000, itu misal 15.000 bisa 12.000. Karena karet itu udah terlalu sangat kering, kandungan airnya sudah sangat berkurang jauh. Nah kalau untuk tanaman padi tadi itu jualnya juga ke pengepul ya Pak? Ya, kalau di tempat kita kan ada pabrik, bisa dijual ke pabrik. Rice milling plant ini sudah ada, atau pengepul juga bisa. Itu biasanya pengepul yang mendatangi kita atau kita yang mendatangi pengepul ya Pak? Biasanya kalau dulu ya, kalau sekarang enggak. Begitu kita akan panen, mereka yang mempunyai alat penganan panen akan mendatangi kita, dijual atau tidak. Kalau dijual kita terima cek aja. Begitu habis, pengangkutnya sudah disiapkan, segala macam sudah disiapkan, kita hanya datang melihat dan menimbang, terima cek. Cuma gitu aja, lebih mudah sekarang. Kalau untuk tanaman karet tadi itu kalau hektarnya berarti berapa Pak? Kalau sekali panen itu dapat? Ya kalau karet itu ya tergantung ya. Kalau pas memang getahnya memang lumayan deras, kalikan saja. Kalau sekarang 8.700, mungkin paling rendah kita dapatnya kalau dapat 1 kintal kan udah 870 per minggu. Tergantung kondisi karet kan berubah-ubah, alam juga berubah, musim juga berubah. Perubahan musim itu juga mempengaruhi juga. Kalau kualitas getah itu kalau semakin tua usia karetnya itu berubah nggak Pak? Semakin tua semakin bagus. Ya, semakin tua getahnya semakin bagus. Jadi kadar airnya rendah. Jadi dia nggak mencair gitu ya Pak? Enggak, kalau mencair tetap mencair, cuman itu begitu dibekukan, kalau yang kadar airnya tinggi, begitu ditimbang dia akan kempes keluar airnya, karena kadar airnya tinggi, bobotnya juga berkurang. Kalau misalkan itu kan tanaman karetnya ditebang mau diganti komoditas gitu Pak, itu menunggu langsung bisa ditanamin atau nunggu berapa hari dulu gitu Pak? Yang jelas kita perlu pembersihan dulu ya. Kalau kita regenerasi, dipotong, kemudian kita bersihkan, mungkin 1 atau 2 bulan 3 bulan lah. Biasanya waktu penebangan itu belum musim kemarau, kita harus membersihkan. Mungkin 3 bulan hujan datang, kita tanam. Di samping menunggu karet itu bisa disadap umur sekitar 5-7 tahun, 1-3 tahun atau 4 tahun bisa kita tanami padi dulu. Bahwa masih bisa tanam padi 1-3 tahun.